Kita akan kembali bergabung ke gedung DPR. Sudah ada Eva Wondo. Eva, seperti apa situasi di sana? Ya, kita sedang... Ya, silakan Eva. Ya, ada dan 59 dari fraksi Partai Nasdem resmi dilantik hari ini di gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Nah, dari 50 yang diraih oleh Partai Nasdem dari hasil Pileg 2019 ini bisa dikatakan merupakan pencapaian yang signifikan. Kalau kita bandingkan dengan Pileg 2014 yang lalu, saat itu Partai Nasdem berhasil meraih 36 kursi DPR RI yang diraih oleh Partai Nasdem untuk periode 2019-2024. Dengan representasi 59 kursi DPR RI, apa yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem dan juga harapan serta target dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah bersama kami, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selamat siang Pak Surya, selamat 59 anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem resmi dilantik hari ini. Selamat siang. Oke. Pak Surya, dengan representasi atau perwakilan 59 kursi DPR RI dari fraksi Partai Nasdem di parlemen, apa harapan Bapak? Tentu harapan kita kinerja yang bisa diberikan sebagai output kinerja para anggota Dewan dari fraksi Nasdem untuk masa periode 2019-2024 ini jauh harus lebih baik. Dia belajar dari kekurangan, dia belajar dari kesalahan-kesalahan dalam periode sebelumnya. Itu pasti. Harus ada kemampuan mengevaluasi secara totalitas di mana positioning sebenarnya bisa dijalankan jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inilah tekad pertama. Sisi lain, Nasdem memahami persepsi dan pandangan masyarakat terhadap institusi partai politik, khususnya parlemen, DPR kita sekarang ini, belum berubah. Masih banyak praduga di sana. Praduga bukan praduga yang positif, praduga yang negatif. Seakan-akan parlemen tidak mampu memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat. Seakan-akan parlemen itu lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan yang kecil-kecil, kepentingan-kepentingan kelompok, terbatas pada kepentingan partainya, dibandingkan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Saya ingin menyatakan ini sebagai Ketua Umum Partai Nasdem bertekad untuk membalikkan pemikiran yang saya pikir dalam persepsi yang negatif tersebut. Berusaha sepenuhnya dengan ketulusan hati, keikhlasan hati, dan tidak segan-segan malu untuk mengakui kebodohan dan kekurangan yang tapi dengan tekad mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan partai ini sendiri. Bagaimana Nasdem merubah citra negatif masyarakat terhadap partai politik, terhadap parlemen? Karena ini apa yang harus dilakukan, langkah strategi seperti apa? Ya, upaya yang sungguh-sungguh, dan di sana ada terus-menerus secara konsisten program-program yang bisa memberikan gambaran betapa partai ini sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat itu sendiri. Tapi di sisi lain kita juga ingin agar peran dan partisipasi masyarakat itu memang sejujurnya dalam kondisi dan kadar yang objektif juga menilai institusi partai, menilai institusi parlemen ini. Ini kan institusi resmi. Kalau institusi resmi ini tidak kuat, bagaimana kita membangun sistem demokrasi kita untuk berjalan lebih baik? Untuk apa negara demokrasi kalau institusi resmi seperti parlemen saja tidak berharga di tengah-tengah kehidupan demokrasi ini sendiri? Lebih bagus demokrasi kita bubarkan saja. Ya, itu yang peringatan kita bersama sebagai warga negara bangsa. Artinya sebagai warga negara bangsa ini ada profesinya dengan latar belakang masing-masing. Ada yang duduk di eksekutif, ada yang duduk di lembaga-lembaga yudikatif. Tapi ada juga yang duduk di dalam lembaga-lembaga legislatif, termasuk peran masyarakat lainnya di lembaga-lembaga sektor swasta, buruh, tani, nelayan, dan sebagainya. Semua kita adalah warga negara bangsa ini. Satu hal yang pasti harus kita ingat, kita memiliki hak sebagai warga negara. Hak politik, hak bersarikat, hak mengeluarkan pendapat, tetapi juga di sisi lain kita mempunyai kewajiban. Kewajiban juga yang tidak kalah pentingnya dengan hak-hak yang kita miliki, yaitu kewajiban untuk memberikan penyadaran bangsa ini bangsa kita. Kita membutuhkan spirit kebersamaan, persatuan untuk membangun Indonesia yang lebih hebat. Tidak memberikan kesempatan pada provokasi,
tidak memberikan kesempatan pada hasutan-hasutan, tidak memberikan kesempatan siapapun yang menunggangin atas nama moralitas, tetapi tidak bermoral. Itu yang saya perlu ingatkan sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Tidak memberikan kesempatan terhadap siapapun yang menunggangi ya Pak ya, termasuk soal unjuk rasa yang dilakukan mengenai kinerja legislatif yang disorot publik Pak. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia Pak untuk memperkuat lagi persatuan, jangan terprovokasi? Membuka forum dialog yang lebih bagus, ya kan? Dan parlemen juga harus bisa memang siap proaktif. Tidak dengan sikap datang duduk salon seakan-akan dia yang minta diladenin. Nasdem menentang itu. Ada sikap-sikap proaktif daripada anggota-anggota dewan ini. Bahkan kalau perlu, kenapa rupanya untuk mengakui kekurangan dan kesilapan maupun kebodohan? Tidak ada yang salah. Karena kodrat kita lah manusia. Kita membutuhkan kecerdasan bersama. Sebuah proses pendidikan politik yang berkesinambungan, tidak boleh terhenti. Karena memang model dan sistem demokrasi kita hari ini demokrasi yang tidak mudah. Ini yang super luxuries. Semua kebebasan dihantarkan kepada kita. Tapi kita lupa, dia tidak boleh kebebasan itu berdiri sendiri. Dia harus terikat dengan kewajiban. Saya ambil sebagai contoh gambaran, seakan-akan kita memiliki mobil yang paling super mewah, namanya Rolls Royce, tapi bukan kita pakai di jalan raya, jalan tol, tapi kita pakai di hutan. Yang diperlukan bukan mobil Rolls Royce, yang diperlukan mobil truk di sana untuk mengangkut kayu-kayu dengan lubang jalan yang tidak mulus. Nah, itulah gambaran demokrasi kita yang ada di negeri kita ini. Mulus, tapi dengan bangun kesadaran kita yang masih paradok, yang masih tertinggal jauh di belakang sana. Nah, ini perjuangan kita bersama. Untuk membangun kesadaran itu apa yang harus dilakukan Pak? Baik itu untuk parlemen baru kita, wajah baru parlemen 2019-2024, maupun dari masyarakat, keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Dua pihak harus saling mendekatkan diri. Nggak boleh ada bedanya. Ruang parlemen ini seakan-akan dia steril daripada aspirasi masyarakat. Tapi sisi lain, masyarakat seakan-akan menganggap antipati. Itu bukan wakil kami, itu bukan parlemen yang kami hormatin. Di mana kita harus ketemu? Nah, disinilah diperlukan bangun kesadaran bersama. Nah, para tokoh masyarakat yang paling tidak diberikan kesempatan oleh negeri ini, baik dalam status sosial yang mereka miliki, latar belakang pendidikan dan intelektualitas yang mereka miliki, ya kan? Harusnya bisa memberikan keteladanan dimanapun mereka berada. Ya, bersikap dengan tutur bahasa yang mengajak dengan segala kerendahan hati. Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Bukan justru mengkomporin, bukan justru menyatakan ini perlu sekarang bergerak karena ada sesuatu ya yang sudah akan menghancurkan negeri kita tanpa ada dukungan data apapun. Katakanlah masalahnya sekarang ini, demonstrasi aspirasi masyarakat sekarang ini. Kalau ini semata-mata karena polemik, kontroversi produk perundang-undangan yang ada, saya amat sangat memahami itu. Dan memang parlemen harusnya terbuka untuk menerima masukan-masukan dan mendialogkan kembali apa yang perlu kita perbaiki. Tapi kalau ceritanya tidak suka, kebencian kepada pemerintahan yang ada pada saat ini. Calon presiden yang akan dilantik, presiden sekarang Jokowi, kemudian insya Allah akan dilantik pada tanggal 20 Oktober nanti, diupayakan supaya tidak terjadi pelantikan. Nah, ini demokrasi model apa? Ini hanya masalah siapa kuat yang dapat. Ya, siapa yang kalah selamat saja dia tertinggal. Bukan itu yang kita cari kan? Nah, mudah-mudahan bukan itu sebenarnya aspirasi yang ada dalam demonstrasi-demonstrasi yang ada ini. Saya masih menaruh harapan demonstrasi ini adalah demonstrasi yang murni aspirasinya untuk melakukan koreksi. Dan kita menyambut itu dengan baik ya. Pak, terkait juga dengan Nasdem ya, kembali lagi terkait dengan pencapaian Nasdem untuk periode ini, untuk pertama kalinya Pak, Nasdem menduduki kursi pimpinan, baik itu MPR maupun DPR. Semangat apa yang ingin dibawa oleh Nasdem dengan keberadaan Nasdem sesuai dengan semangat restorasi yang diusung oleh Partai Nasdem? Nasdem harus konsisten, ucapan dan perbuatannya. Untuk apa arti kehadiran institusi partai politik yang bernama Nasdem ini? Kalau dia hanya menambah dan kekurangan-kekurangan institusi partai politik yang masih ada. Dia harus belajar dari kelemahan-kelemahan daripada institusi partai politik yang mendaluinya, senior-seniornya, dan dia memperbaiki dan belajar dan komit pada dirinya. Dia harus tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka harus bisa bersikap tidak malu hati untuk mengakui di mana kelemahan dan kebodohan dirinya.
Saya ingat Bapak pidato pada Minggu 29 September 2019, Bapak menyatakan seperti ini. Kalau mengingatkan jangan sampai offside, tapi kalau offside kembalilah. Nah, apa nih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh anggota DPR fraksi Nasdem yang resmi dilantik hari ini? Kita tahu bagaimanapun juga memang otoritas yang mereka miliki ini luar biasa. Mereka bisa buat undang-undang, mereka bisa robah undang-undang, ya kan? Mereka yang menentukan sekarang maju dan mundurnya perjalanan negeri ini. Di sana banyak hal-hal yang bersinggungan satu sama lain. Kerjasama dengan eksekutif dan sebagainya. Bahkan dengan parlemen-parlemen dunia. Di sisi yang lain, yang tidak kalah pentingnya bagaimanapun juga. Rakyat menanti selalu. Bagaimanapun juga agar posisi dan peran Dewan ini bisa benar-benar menampung aspirasi mereka. Jadi ini pekerjaan yang tidak mudah. Maka saya tetap mengingatkan, pada dasarnya kita dalam kodrati kita lah manusia yang tidak lepas daripada kekurangan, kesilapan, ya, kelemahan dan kebodohan. Nggak apa-apa. Itu memang kodrat kita. Tapi sadarinlah itu ketika kita salah, kembali lagi ke jalan yang benar. Nah ini harapan saya sebagai pimpinan. Kembali jalan yang Shirathul Mustaqim. Yang Shirathul Mustaqim. Pak Surya, meski Nasdem adalah partai pendukung pemerintahan pendukung Joko Widodo yang konsisten selama ini, tapi bagaimana Nasdem menjalankan peran pengawasan Pak agar penyelenggaraan negara ini tetap sehat begitu? Bagaimanapun diperlukan check and balance ya. Posisi DPR, lembaga legislatif ini dengan lembaga eksekutif. Kita tidak mau lahirnya diktatorship baru dengan coverage demokrasi. Bukan itu yang diinginkan. Tapi bagaimanapun juga dalam hal ini dibutuhkan kerjasama korporasi yang kuat. Saling mengisi antara eksekutif dengan legislatif. Legislatif tidak boleh melihat eksekutif itu adalah musuhnya. Ya kan, suatu hal yang barangkali kalau bisa dipersulit saja. Seluruh polisi dan kebijakan pemerintahan yang ada. Sebaiknya eksekutif juga melihat legislatif itu adalah merupakan bahagian daripada partner yang memperkuat. Ya kan? Tidak susah untuk sering memberikan apa adanya. Polisi kebijakan barangkali yang jauh hari sebelum terjadi pun untuk diajak duduk bersama, dirundingkan bersama. Saya pikir bagus sekali. Jadi kompromi kerjasama antara eksekutif dan legislatif secara harmoni ini akan memperkuat output kinerja kita bersama ke depan. Nah, dalam hal inilah saya katakan, di mana saja, khususnya dalam menghadapi pikiran-pikiran yang menyatakan sebaiknya posisi saat ini adalah posisi yang saling mengisi kekurangan kita satu sama lain. Itu yang dibutuhkan, bukan saling menyalahkan di antara kita satu sama lain. Nasdem tetap akan menjadi sahabat Jokowi yang menampar sebagai sahabat? Pasti, begini saja. Kalau Jokowi sekarang ini dalam pemerintahannya barangkali sudah offside, dan kita pikir sudah tidak pantas dan patut untuk memimpin negeri ini, untuk apa Nasdem mendukungnya? Tapi mari kita berpikir dan bertanya dengan jujur pada diri kita. Sebuah proses pemilu telah kita laluin dengan kos yang begitu mahal, biaya puluhan triliunan. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan pertengkaran dan perkelahian pun telah kita laluin. Komisi Pemilihan Umum mensyahkan Jokowi menjadi pemenang dalam Pilpres yang telah kita laluin bersama. Prosesnya adalah menunggu penantian. Sepanjang yang saya pahami dengan hati yang sehat, pikiran yang waras, tidak ada skandal yang dilakukan. Tidak ada kesalahan dan polisi apapun yang salah. Apa alasan untuk upaya menjatuhkan Jokowi? Kita harus jujur sekarang. Kalau hanya aksi-aksi demonstrasi ini terbatas pada kontroversi undang-undang, fine, tidak ada masalah. Tapi kalau upaya untuk menjatuhkan Jokowi, tidak boleh jadi presiden lagi. Sekali lagi saya ingatkan, Nasdem tidak bisa menerimanya itu. Ini negara konstitusi. Kita mundur jauh ke belakang. Dan kalau kita sudah rusak sekali, dengan presiden yang rusak seperti ini, susah kita untuk kembali lagi pada posisi seperti ini. Saya mengharapkan mari kita buka mata hati kita bersama. Indonesia memerlukan dukungan kita semuanya. Papua tetap menjadi Indonesia. Indonesia adalah bagian tidak terlepaskan dari Papua. Indonesia adalah bagian tidak terlepaskan daripada pergumulan kompetisi dengan negara-negara lain
di dunia ini. Kita harus maju, kita tidak boleh berhenti. Dan di sini dibutuhkan tekad keindonesiaan kita. Tekad keindonesiaan kita. Baik, terima kasih Ketua Umum Partai Nasdem Baik. Surya Paloh. Itulah pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tekad keindonesiaan yang harus terus dijunjung oleh seluruh warga negara Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sumi dan Ade, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Eva Wondo sudah melaporkan langsung dan berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem. Ada pesan-pesan yang disampaikan untuk anggota Dewan yang baru, ada keterbukaan dan juga ada cara berdialog yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Ya, Dan- pemirsa, tetaplah bersama kami. Live event pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD 2019-2024 akan kami hadirkan kembali usai jeda.